waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Waktub lana fi hadhihi dunya, dan tetapkanlah bagi kami fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat. Inna hudna ilaik, sungguh kami kembali bertobat ilaik kepadamu. Qala azabi usibu bihi man asya. Qala Allah berfirman, azabi, siksaku, usibu bihi, akan aku timpakan dengannya, man asya, pada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai', luas, meliputi segala sesuatu. Fasa'at tubuha, maka aku akan menetapkannya nanti di akhirat, lilladzina yattaquna, untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakata, dan yang menunaikan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat kami beriman. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Dan Allah menetapkan kami di dunia ini dengan kehidupan yang baik, dan kami pun akan selalu diberi petunjuk untuk mentaatinya. Sementara di akhirat nanti kami akan mendapatkan rahmat dan ganjaran kebaikan. Ya, kini kami kembali bertobat, kami kembali memohon ampunan. Ya, kemudian Allah berfirman kepada Musa, azabku akan aku timpakan sesuai dengan kehendakku kepada siapa saja yang tidak bertobat. Ya, kepada siapa saja yang aku kehendaki, ya, yaitu orang yang tidak mau bertobat. Rahmat dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu, dan akan aku tetapkan bagi mereka yang meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu bagian mendapatkan rahmat dan kasih sayangku. Yang menunaikan zakat, mengimani seluruh kitab suci yang aku turunkan. Alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti Rasul Muhammad an-Nabiyya, yaitu seorang nabi al-ummiyya, yaitu ummi, tidak bisa baca tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Alladzi yajidunahu, yang mereka, yaitu ahli kitab, mendapatkan nama dan sifat-sifat Nabi Muhammad itu maktuban, tertulis, indahum, pada mereka, fit Taurat, di Taurat, wal Injil, dan di Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, ya, dia, Nabi Muhammad itu menyuruh kepada melakukan yang baik, ma'ruf. Wa yanhahum, dan mereka melarang anil mungkar, kepada yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dia menghalalkan bagi yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Wa yadau anhum, dan dia membebaskan dari mereka israhum, beban-beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu yang kuat, allati kanat alaihim, yang telah ada di atas mereka. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman bihi, dengan dia, dengan Nabi itu, dengan Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mereka memuliakannya, wa nasaruhu, dan mereka menolongnya, wattaba'un nur, dan mereka mengikuti cahaya terang Al-Quran,
Alladzi unzila ma'ahu, yang telah diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, ya, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, yang mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik, ya, bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya, beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak ada lagi beban yang berat, ya, yang dipikulkan kepada Bani Israel, ya, seperti mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya tobat, ya, wajib kisos, ya, pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak, tanpa boleh membayar diat atau ganti rugi, ya, tanpa boleh membayar diat atau ganti rugi. Memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis. Ya. Dia Nabi Muhammad yang membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Jadi dalam syariat yang dibawa Nabi Muhammad tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israel. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ulaika humul muflihun. Rahmatku akan aku utamakan bagi mereka yang mengikuti Muhammad, yaitu seorang Rasul yang tidak dapat membaca dan menulis. Ciri-cirinya telah kalian temukan dalam Taurat, di Injil. Ya, dia Muhammad selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ia pun telah menghalalkan yang untuk mereka setiap sesuatu yang diterima dari naluri manusia, yang mengharamkan setiap yang ditolak oleh naluri manusia. Ya. Dia juga menghilangkan segala beban dan kesulitan yang mereka tanggung sebelumnya. Ya. Maka barang siapa yang membenarkan pesan-pesan suci yang dibawa dia, yang dibawa Nabi Muhammad, mendukung, membelanya, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ulaika humul muflihun. Qul ya ayuhan nas, katakanlah Muhammad, wahai manusia, inni Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, jami'an, semuanya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang baginya, miliknya, kerajaan, kekuasaan semesta langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali dia, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulih, dan rasulnya, an-nabiyyi al-ummiyi, yaitu nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Alladzi yu'minu billah, yang dia beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalam-kalamnya, yaitu Al-Quran, kitab-kitab yang lain juga, yang sebelum Nabi Muhammad juga, wattabi'uhu, dan ikutilah kalian padanya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Ya, Allah itu siapa? Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Yang menghidupkan, Dia juga yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah Dia. Nah, ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi.
Dan di antara kaum Musa terdapat umat yang mereka memberi petunjuk yahduna bil haqqi dengan kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka berlaku adil dalam menjalankan hukum-hukum. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Ya. Mereka memberi petunjuk dan menuntun dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah. Dan juga dalam hal mengadili perkara mereka selalu mencari keadilan dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan Allah. Ya. Wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Dan bagi mereka Bani Israel isnatai asyrata menjadi 12 asbatan umama, kabilah atau suku yang masing-masing menjadi umat. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa kepada Musa, idistasqahu, tak kala meminta air kepadanya, kaum Musa, anidrib, supaya pukullah bi asakal hajar, dengan tongkatmu batu itu. Fambajasat, maka memancarlah setelah batu itu dipukul, minhu, darinya, isnata asyrata aina, 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, sungguh telah mengetahui kullu unasin, setiap manusia, yaitu setiap kabilah suku tadi, masyrabahum, tempat minum mereka. Wa dhallalna, dan kami payungkan alaihimul ghamam, di atas mereka awan. Wa anzalna alaihimul manna, dan telah kami turunkan kepada mereka al-manna. Al-manna itu sejenis makanan seperti madu. Wasalwa, salwa adalah burung puyuh. Kulu min thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, ya, dan tidak mereka menganiaya, menzalimi kami. Walakin, akan tetapi, kanu, mereka, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yadlimun, mereka telah menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka selalu yang menzalimi diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kaum Musa. Dibagilah mereka menjadi 12 kelompok. Kelompok-kelompok itu kemudian menjadi paguyuban-paguyuban, ya, yang memiliki aturan-aturan sendiri. Sehingga perselisihan dan saling dengki antar kelompok dapat dihindari. Ketika Musa di padang teh diminta untuk mendatangkan air, Allah mewahyukan kepadanya untuk memukul sebungkah batu dengan tongkatnya. Setelah dipukul, tiba-tiba batu itu memancarkan 12 mata air sesuai dengan jumlah paguyuban yang ada, kelompok mereka, kabilah. Setiap kabilah, setiap paguyuban itu mendapatkan tempat mengambil air minum masing-masing khusus, yang satu sama yang lain tidak boleh bercampur, ya, satu-satu. Mereka juga dinaungin oleh gumpalan awan yang menjaga mereka dari sengatan terik matahari. Kemudian diturunkan pula kepada mereka al-manna. Al-manna itu apa? Sejenis makanan yang jadi seperti madu, ya. Asalwa itu apa? Sebangsa burung puyuh.
Kemudian Allah pun berfirman pada mereka, nikmatilah makanan-makanan yang lezat yang kami turunkan, kami karuniakan kepada kalian. Ya, tetapi mereka malah mendolimi diri mereka sendiri, tidak mensyukuri nikmat-nikmat. Bahkan mereka meminta untuk mengganti makanan yang kami karuniakan dengan jenis lain. Kezaliman mereka itulah tidaklah menyulitkan kami, tetapi justru menyulitkan diri mereka sendiri. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa id qila lahumuskunu, dan tak kala dikatakan pada mereka Bani Israel, uskunu, tinggallah kalian hadhil qaryah, di negeri ini, Baitul Maqdis, Palestina. Wa kulu minha, dan makanlah kalian dari hasilnya, hasil bumi. Haitsu syi'tum, dari mana saja yang kalian kehendaki. Di mana saja yang kalian kehendaki. Wa kulu hittah, dan katakanlah, berdoalah hittah, bebaskanlah, hapuskanlah dosa kami. Wadkhulul bab, dan masuklah kalian ke pintu gerbangnya. Sujadan, dengan membungkuk, sujud membungkuk. Naghfir lakum, maka kami akan mengampuni bagi kalian khotiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Sanazidul muhsinin, nanti akan kami tambahkan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yaitu Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis maksudnya, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Ya, wahai Muhammad, ingatlah orang-orang Bani Israel di zamanmu akan firman kami yang disampaikan Musa kepada nenek moyang mereka. Tinggallah kalian di kota Bait al-Maqdis setelah keluar dari padang teh. Makanlah dari bumi, dari hasil bumi yang baik-baik di mana saja yang kalian mau. Ucapkan, ya Tuhan kami, ampunilah kami dari segala dosa. Masukilah pintu gerbang perkampungan dengan menundukkan kepala seperti rukuk, ya, sambil merendahkan diri kepada Allah. Ya, jika kalian lakukan semua itu, kami akan menghapus dosa-dosa kalian, dan kami akan melipat gandakan pahala kalian yang melakukan kebajikan. Fabaddalal ladzina dzalamu, lalu mengganti orang-orang yang berbuat zalim, yang zalim mengganti minhum, di antara mereka, qaulan, perkataan, ghairal ladzi, yang bukan, qila lahum, yang bukan dikatakan kepada mereka, fa arsalna, ya, maka kami kirimkan alaihim rijzan, di antara mereka siksaan, minas sama, dari langit, bima kanu, karena apa yang mereka telah yadzlimun, mereka berbuat zalim. Maka orang-orang yang mendolim, yang zalim itu, di antara mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Mereka diperintah untuk mengucap hittotun, mohon dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari dosa. Jadi mereka diperintahkan untuk mengucap hittotun, mohon dilepaskan dari dosa. Namun mereka mengubah sambil mencemooh. Mereka diperintah untuk mengucap hittotun, yang berarti maksudnya itu mohon dilepaskan dari dosa, namun mereka mengubah sambil mencemooh, dan mengucapkan, jadi hittotun, ya, dirubah menjadi hittun fis sya'irah, yaitu berarti gandum, ya. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka, ya. Jadi mereka ternyata melanggar perintah-perintah itu untuk memperolok Musa. Mereka dengan zalim malah mengatakan ucapan yang tidak diperintahkan, ya. Jadi mereka itu diperintahkan mengucapkan apa? Hittotun. Hittotun itu apa artinya? Bebaskanlah kami dari dosa. Namun mereka mengubah sambil mencemooh dengan mengucapkan apa? Hittotun fisyairah, artinya gandum, ya, sebagai gantinya, ya. Dan lagi mereka masuk ke pintu gerbangnya itu sambil membelakangi, ya, merangkak dan mengedepankan
bokong-bokong mereka itu membelakangi. Jadi bukan sujud rukuk, karena perintahnya sujud dan rukuk ya. Jika mereka sudah berani mengubah ucapan yang diperintahkan, padahal itu ringan dilakukan, maka mereka bersikap yang lebih berani lagi, karenanya mereka masuk negeri itu dalam keadaan tidak membungkuk. Jadi dia merubah, tidak patuh dengan perintah. Ya. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan mereka zalim, kezaliman mereka. Bima kanu yadlimun. Was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Was'alhum, dan tanyakan kepada mereka Yahudi Madinah, 'anil qaryah, tentang suatu negeri. Ya, itu kota Ailah. Kota Ailah. Allati kanat hadiratal bahri, yang berada di dekat laut merah. Id ya'duna fis sabti, tak kala mereka melanggar aturan memancing ikan yang dilarang fis sabti, pada hari Sabat, Sabtu. Id ta'tihim, tak kala ta'tihim, datang muncul kepada mereka hitanuhum, ikan-ikan mereka, yauma sabtihim, pada hari Sabat mereka, syurro'an, terapung di permukaan air. Wa yauma la yasbituna, pada hari la yasbituna, yang bukan Sabat, la ta'tihim kadzalik, ikan-ikan itu tidak datang muncul pada mereka. Demikianlah nabluhum, kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, dengan apa yang telah mereka berbuat fasik, memancing ikan di hari Sabat. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Ya, negeri kota Ailah yang terletak di pantai Laut Merah, antara kota Madian dengan Gunung Sinai. Jadi antara kota Madian dengan Gunung Sinai ada suatu tempat negeri namanya Ailah, ya, yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Menurut aturan mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat, karena hari Sabat itu dikhususkan hanya untuk beribadah. Nah, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik, bima kanu yafsukun. Ya, direng-reng selawase urip.